Buser TV Live Update. Tajam aktual, intelektual, pemberani. Halo pemirsa, media buserinfo.com kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda dan senang sekali menyapa Anda dengan info terbaru menarik tentunya, tajam, aktual, intelektual, pemberani. Bersama saya Abdul Syukur Muhammad akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Simak wawancara eksklusif bersama Bapak Albertus Seke SE yang siap menerima pinangan menjadi calon wakil Bupati Kabupaten Nagekeo. Dan saat ini kami berada di Sekretariat Bapak Simpelius Donatus SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang bakal dicalonkan menjadi Bupati Nagekeo 2024-2029. Pemirsa, selangkah lagi kita akan memilih bupati dan wakil bupati yang akan memimpin dan mengatur roda pemerintahan Nagekeo 5 tahun ke depan, periode 2024-2029. Tentunya kita harus memilah dan memilih yang terbaik di antara para calon karena pilihan kita menjadi penentu masa depan Nagekeo 5 tahun. Dan bagaimana menurut Pak Bertin dengan figur badan calon yang akan mencalonkan diri maju menjadi Bupati Nagekeo? Usulkan. Baik, terima kasih. Artinya kita dari sekian figur, saya mengenal Pak Hakim Donatus, akan jadinya dia seorang hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya. Artinya dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan saya pikir orang ini sangat layak untuk memimpin Nagekeo. Yang pertama, orang latar belakang hukum, penegak hukum, jadi mungkin kepastian hukum itu yang akan menjadi prioritas di Nagekeo. Kita tahu beberapa lembaga atau kantor yang penting seperti kantor pengadilan, kantor kejaksaan ini kan belum ada di Nagekeo. Mudah-mudahan dengan terpilihnya beliau, sudah ada satu yang selalu beliau sampaikan bahwa beliau ingin Nagekeo Kota Bayu ini berjalan lebih cepat. Artinya percepatan pembangunan di Nagekeo. Karena terus terang kita lihat Kota Bayu ini orang sering mengatakan bahwa ini bukan kota kabupaten tapi kampung besar. Beliau prihatin dengan sambutan itu sehingga beliau bahwa ketika dipercaya masalah Nagekeo, yang pertama membangun kota. Wajah sebuah kabupaten itu kan dilihat dari wajah ibu kotanya. Memang kelihatan wajah ibu kotanya agak lambat berkembang, masih jauh layak dari pada dikatakan sebagai sebuah ibu kota kabupaten. Jadi mungkin dengan pengalaman, dengan rekam jejak, dengan jejaringan yang beliau punya, mungkin kita bisa lebih cepat membangun Kota Bayu dan juga wilayah-wilayah di Kabupaten Nagekeo. Sebelum beranjak menjadi seorang hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya, beliau sebelumnya pernah membangun usaha di wilayah daerah Nagekeo sendiri, Bapak, yang pernah Bapak ketahui. Kalau Pak Hakim ini orang tuanya sudah cukup lama bermukim. Beliau lahir di sebuah desa kecil, sebuah kampung kecil, kampung Nagan di Teluran, Nangolo. Memang sejak zaman orang tuanya. Dari kehidupan beliau ini sudah seperti orang mau. Kalau saya boleh katakan, Pak Hakim ini kan lebih mau daripada orang mau. Artinya beliau ini dengan keluarga, dengan orang tua begitu menyatu dengan masyarakat di lingkungan sekitar di wilayah Kecamatan Nangarolo pesisir sampai dengan ke Tengah dan Lopo. Orang tuanya juga dulu angkutan laut dulu belakang waktu Sebelumnya Nagekeo masih berhubungan Kabupaten Ngada. Ya, sulitnya akses, ya, belum jalan jalan darat, terus belum ada taksi jualan barang antar pasar penumpang. Beliau membangun sebuah transportasi laut, ya. Ya, dulu kalau kita ke
wilayah Naroro sampai Maupomo, wilayah pesisir dulu ada legenda yang ada kapal motor Tanjung Batu. Tanjung Batu, oh iya. Tanjung Batu itu identik dengan orang tuanya Pak Hakim. Dan itu sangat membantu masyarakat yang dari Ngada, khususnya dari wilayah-wilayah pesisir selatan ke ND dengan perahu motor Tanjung Batu, termasuk menjual hasil komoditi, menjual hasil komoditi, menghantarkan anak yang sekolah ke sana melalui transport laut ya. Dulu kita kan belum ada akses dari Nauroro, dari Kabupaten ke Nauroro itu kan belum ada akses jalan raya, jalan satu-satunya lewat di laut. Jadi ya hanya satu-satunya kendaraan waktu itu ya perahu motor Tanjung Batu itu. Oh iya. Jadi memang kalau Bang melirik bahwa Nagekeo ini kayak kadang-kadang kita juga kesulitan untuk menjual hasil kita atau pendapatan daerah untuk keluar pulau. Dan antaranya kita tidak punya tol laut. Kira dari pengalaman beliau ini mungkin salah satunya kita bisa membangun kembali jaringan sehingga kita bisa mudah menjual hasil sendiri kayak hewan yang dipasarkan oleh saudara kita yang dari Bima, dari Jawa, dari Makassar. Jadi dari diskusi bersama beliau, mungkin yang prioritas ketika beliau terpilih mungkin yang pertama itu kita usahakan tol laut. Kita tahu daerah Nagekeo, Flores ini kan daerah masih ternak. Banyak ternak kita yang dijual keluar, tapi pengangkutan masih dengan kapal sederhana dengan biaya yang sangat tinggi. Kalau ketika kita menggunakan tol laut, pasti harganya lebih murah, ongkos angkutnya sampai ke Jakarta, sampai ke Kalimantan lebih murah, sehingga berimbas pada harga jual di masyarakat, di peternak. Masyarakat juga bisa menjualkan hasilnya sendiri ke sana dengan menggunakan tol laut. Dan kita tidak dapat dari penekanan harga oleh para tengkulak. Jadi itu kan aksesnya bisa. Sekarang kita tahu harga di Jawa sekian, tapi transportasi pengangkutan itu yang menjadi kendala. Biayanya sangat besar di pengangkutan. Kita masih pakai ekspedisi ini lewat ND lagi, lewat ini kapal Roro. Jadi memang agak panjang perjalanan. Tapi kalau tol laut itu kan sudah dengan fasilitas yang bagus. Kita tahu tol laut itu kan bagus, dia punya fasilitas di dalam kapalnya sehingga tidak ada penyusutan berbobot ternak sampai ke Surabaya, Jakarta itu kan tidak terlalu berkurang daripada kita menggunakan trek ekspedisi atau lewat kapal Roro. Kalau tol laut itu kan sebuah fasilitas sudah disiapkan. Sehingga bangunan karantina yang kita bangun hari ini bisa kita fungsikan lebih luas lagi ya, dari penampung hasil sendiri, terus bisa kita pasarkan sendiri juga ke luar pulau Flores ini. Iya, kalau memang karantina yang ada ini sebenarnya pedagang, kita tidak menutup akses pedagang dari luar, tapi jangan sampai pedagang dari luar daerah dia langsung terjun langsung ke pedagang, ke masyarakat di pedesaan, tapi dia hanya dari ujung Padang, dari Bima, dia beli di karantina, tidak lagi langsung ke kampung-kampung desa. Sehingga kesempatan kita punya pedagang-pedagang lokal ini juga bisa dapat keuntungan lah, daripada dia membeli setelah itu dia dari bawah dia menjual ke Bali, pedagang dari luar dia membelinya dari Bali, dari kantina, sehingga artinya dampaknya untuk harga tadi, peningkatan harga. Artinya melalui pengalaman beliau yang menurut Pak Berin kan juga orang birokrasi selama menjabat di pemerintahan daerah Nagekeo. Artinya masukan atau usulan itu yang bisa diterima oleh Pak Hakim ya. Ya, kebetulan beliau ini kan gennya kan gen pedagang. Ikuti terus cuplikan lensabuserinfo.com melalui jembatan aspirasi masyarakat dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Abdul Syukur Muhammad mengabarkan.